Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rita di Blitar. Mbak Rita menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2014. Jadi pada saat itu Mbak Rita ceritanya baru menikah sama suaminya, namanya Mas Sony. Nah, ya waktu itu ceritanya pengen bulan madu, ya bukan bulan madu sih kata Mbak Rita. Jalan-jalan lah bareng suami gitu ya, berdua. Karena memang pada saat itu suami juga lagi libur. Ya udah jalan-jalanlah mereka ke arah timur sana ya, ke suatu daerah. Daerahnya tidak usah disebutkan. Yang jelas mereka itu menuju ke selatan, ke pesisir selatan, ya ke daerah pantainya di situ. Pantai selatan lah di bagian Jawa Timur ya di situ. Nah, nyarilah sebuah penginapan, dapatlah satu penginapan begitu kan. Terus setelah itu ceritanya Mbak Rita itu mau menikmati sama Mas Sony tentu saja. Mau jalan-jalan itu udah lumayan cukup sore ya, sekitar jam 4. Mas, kita jalan-jalan ke pantai yuk. Mau itu nikmatin sunset. Waktu ini ya waktu-waktu surup begitu menjelang pergantian hari itu kan bagus Mas di sana Mas sunsetnya. Ya sudah, akhirnya jalanlah mereka berdua ke situ. Jalan meninggalkan penginapan, beberapa perbekalan pun dibawa soalnya takutnya nanti pulang juga agak sedikit malam ya. Dan penginapan sama pantai itu jaraknya nggak jauh, itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Dan jalanlah mereka, tibalah mereka di pantai. Menikmati sore itu, di pantai tersebut juga lumayan cukup ramai. Maksudnya ada orang lain gitu ya, meskipun nggak padat banget enggak. Cuman rame lah di sana, nyaman juga kondisinya, space juga lumayan cukup lebar, nggak yang kalau misal lagi liburan atau apa kadang misal lagi rame-rame banget, padat banget itu kan nyari space juga susah gitu ya. Nah ini enggak, ini termasuk yang nyaman banget kata si Mbak Rita. Dan akhirnya sudah, waktu pun makin sore, sunset pun udah hampir hilang gitu ya. Matahari hampir tenggelam, itu lagi bagus-bagusnya ya Mbak Rita sama Mas Sony di sana gitu kan. Sampai akhirnya sunset itu udah tenggelam gitu, dan di pantai juga udah mulai lumayan cukup gelap. Maksudnya gelapnya itu belum gelap-gelap sampai malam banget begitu tuh enggak, cuman memang udah matahari itu udah benar-benar enggak ada. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Mas udah yuk pulang yuk katanya gitu kan. Udah pulang, hawa di laut itu juga udah mulai dingin gitu ya. Nah saat mau pulang, ini tiba-tiba Mbak Rita itu, oh ya Mas Sony, pertama Mas Sony itu ayo yuk menanggapi permintaan pulangnya Mbak Rita gitu ya. Ayo yuk, aku juga ini kebelet kata si Mas Sony begitu. Oh ya wis udah yuk pulang. Nah akhirnya mereka pulang. Nah di perjalanan Mbak Rita itu melihat ada salah satu temannya, itu namanya Nur. Itu adalah teman kerjanya Mbak Rita dulu. Waktu di kerjaan itu lumayan cukup dekat. Di tempat kerjaan tersebut sekitar 3 tahun Mbak Rita bekerja di sana. Dan ya lumayan dekat sama si Mbak Nur inilah gitu ya. Cuman karena ya kesibukan masing-masing, waktu itu Mbak Rita juga udah pindah, Mbak Nur juga pindah, akhirnya putus komunikasi. Nah di situ serepet ada satu sosok yang muncul, yaitu si temannya tadi. Kok kayak Nur ya gitu kata si Mbak Rita dalam hati. Tak perhatiin Mbak Nur itu sendirian di sana. Iya bener itu Nur. Akhirnya apa? Mbak Rita pun manggil Nur. Mbak Nur pun nengok ke arahnya Mbak Rita, dan Mbak Nur pun senyum di kejauhan gitu ya. Oh berarti kenal nih, masih kenal sama aku. Akhirnya ngomong sama si Mas Sony, Mas kamu pulang duluan ya katanya. Kenapa emang? Aku ada temen katanya begitu kan. Ada temanku, teman kerja dulu, itu si Nur namanya kata si Mbak Rita. Dan ya Mas Sony karena memang tadi udah kebelet,
ditinggal lah. Ya udah aku tak pulang dulu, aku udah kebelet, kata si Mas Sony. Mas Sony pun pulang tapi kamu tahu ini kan jalannya? Ya tahu lah Mas, orang deket situ. Ya udah, aku tak pulang dulu, katanya. Akhirnya Mas Sony pun ke sana ke penginapan. Sementara Mbak Rita nyamperin si Mbak Nur di situ yang masih duduk di pasir. Disamperin lah di sana. Nur kan ini kan? Iya, aku Nur, katanya. Kamu Rita ya? Langsung begitu. Iya, aku Rita. Gimana, apa kabar? Ya, dua perempuan, sahabatan, lama nggak ketemu gitu kan. Heboh sendirilah di situ. Sampai cakar-cakaran gitu ya, nggak, maksudnya seneng banget si Mbak Rita gitu. Nur, apa kabar? Kamu gimana? Kamu udah nikah belum? Ditanyain begitu. Aku belum, kata Mbak Nur. Kapan gitu kan? Kamu sendiri? Aku udah. Tadi malah kesini sama suamiku, cuman suamiku kebelet katanya, jadi dia pun buru-buru pulang ke penginapan. Oh ya sudah kalau gitu, kata si Mbak Nurnya, ya kamu sini dulu nemenin aku, kata Mbak Nur. Nur, kamu lagi ngapain di sini? Aku lagi nikmatin aja, aku lagi jalan-jalan sendirian, kata si Mbak Nur, dan ya aku pengen nyari tenang, katanya gitu kan. Waduh, nyari tenang terus ada aku gimana? Ya udah apa-apa gitu, maksudnya itu bukan seperti itu. Maksudnya aku pengen jalan-jalan sendiri aja, nggak ikut rombongan atau apa kayak gitu ya. Oh, terus kamu gimana? Ya banyak cerita lah waktu itu. Sampai waktu itu benar-benar udah lumayan cukup malam. Mungkin mereka di sana itu sekitar setengah jam kali ya. Si Mbak Rita sama Mbak Nur itu ngobrol, dan akhirnya apa? Disamperin sama Mas Sony. Giliran pokoknya si Mbak Rita itu lagi ngadep ke sana dari tadi, misalkan ngadep ke kiri itu ke Mbak Nur gitu kan, ngobrol-ngobrol, bosen juga ya, ngadep ke arah sisi lain, dan itu udah lumayan cukup gelap. Beberapa dari mereka yang ada di situ juga udah mulai pada minggir ya, mungkin mereka juga pada keluar mau pada pulang dan sebagainya. Mas Sony datang gitu kan, manggil, "Tak, Rita," gitu kan. Mas, iya mas, kenapa mas? Kamu kenapa nggak pulang-pulang? Dibegituin gitu kan. Mbak Ritanya kan nggak enak gitu. Suamiku ngomong seperti itu di depan temenku gitu. Kenapa kamu nggak pulang-pulang? Ya nggak enak gitu kan. Akhirnya apa? Nengoklah ke arah sisi sana, ke arah sisinya Mbak Nur. Begitu nengok ke arah sisi Mbak Nurnya nggak ada di situ. Hah? Nur kemana Nur? Akhirnya Mas Sony ngedeket kan. Kamu lagi ngapain sih di sini sendirian malam-malam begini? Mas, aku itu sama temanku mas. Aku sama Nur. Dengkulnya kelihatan, maaf. Aku sama temanku mas. Sama Nur. Nur mana katanya? Orang gak ada siapa-siapa. Kamu sendirian. Dari tadi tak liatin waktu aku jalan ke sini juga kamu duduk sendirian begitu. Nur apa? Mas, sumpah mas. Tadi ada temanku mas. Sudah ya udah malam, pulang dulu. Akhirnya dibantu bangun kan, Mbak Rita pun pulang. Cerita kata si Mas Sony, Mas, aku mau cerita apa lagi? Ya itu, Nur gimana? Kamu tadi beneran ada temenmu? Ada mas, sumpah mas, aku itu ngobrol sama Nur ya. Lama, sekitar 10 menit, sekitar hampir nggak tahu setengah jam kali ya. Iya, kamu udah lama ini aku sampai pulang, sampai mandi. Kamu kok nggak pulang-pulang, makanya tak susulin ke sini. Terus saya, cuman aneh ya mas ya, kok kenapa tadi nggak ada ya Nur ya? Dan akhirnya wis kan, mereka pun pulang ke sana, pulang ke penginapan. Nah, malam itu mereka pergi buat makan malam gitu kan, dan makan malam itu di sekitaran sana lah, nggak jauh-jauh banget. Ada beberapa tempat yang banyak pedagangnya gitu ya, banyak pedagang makanan kalau malam hari. Datang ke situ salah satunya, dan Mbak Rita pun memesan makanan. Duduk di sana makan sama Mas Sony, tamtem sampai hampir ya di tengah perjalanan lah, itu makanan itu belum selesai semua. Mbak Rita ngelihat ke arah seberang jalan, ada penjual makanan juga di situ. Nah, ini ngelihat ada sih Mbak Nur lagi di situ. Nur di sana. Mas, coba lihat deh. Itu yang duduk di sana, kata kata Mbak Rita.
Suaminya pun, Mas Sony pun ngeliat ke arah situ, diliatin. Apaan emang? Itu temanku Mas yang tadi ngobrol sama aku, Nur gitu. Yang mana? Itu yang pakai kerudung hitam katanya itu kan. Oh, itu. Suaminya ngeliat si Mas Sony, oh itu gitu. Oh ya wis, kamu menyamperin sana atau bagaimana? Andalah Mas lah. Orang tadi aja aku di pantai ditinggalin, kata si Mbak Rita gitu. Orang aku tadi aja di pantai lagi enak-enakan ngobrol, malah ditinggalin seperti itu. Udahlah gampang lah nanti aja katanya. Itu teman apa sih? Itu teman kerjaku dulu Mas ya, ngobrol-ngobrol menceritakan mengenai Mbak Rita sama Mbak Nur itu tadi. Waktu pun beranjak. Saat nengok ke sana lagi, Mbak Nur itu belum pergi, masih di situ dan dia sepertinya memang lagi menikmati makanannya sendirian, bener-bener sendirian, dia tuh nggak ada siapa-siapa. Mbak Rita pun sempat cerita ke suaminya, iya Mas tadi aku sempat nanyain, ya dia udah nikah atau belum, ternyata belum menikah dan kok kesini sendirian, ya sempat tak tanyain begitu, katanya dia memang lagi menikmati kesendirian, lagi pengen tenang lah, nggak mau pergi sama siapa-siapa, katanya begitu. Oh ya sudah, Mas Sony pun hanya mendengarkan. Setelah itu mereka pun pulang ke penginapan lagi karena udah malam ya. Pulang ke penginapan ke sana dan badan itu memang rasanya tuh capek banget, terutama si Mbak Rita ngerasain, Mas aku badanku capek banget sih Mas ya. Pijitin kenapa Mas? Ya udah, siap pijitin gitu kan. Tapi nanti ada bonusnya, kata si suaminya Mas Sony. Iya Mas, siap Mas. Akhirnya udah pijit-pijitan di situ, terus udah selesai gitu ya. Keesokan paginya mereka itu mau nginep di sana itu 2 hari 2 malam. Jadi hari selanjutnya itu ya menikmati muter-muter di area situ doang lah. Lebih lamanya tuh lebih banyak di dalam hotel sih, lebih tepatnya sampai akhirnya udah hari kedua mereka pun pulang ke kampung, ke rumah gitu maksudnya, yang nggak menginap lagi di sana. Nah setelah itu beberapa hari kemudian Mbak Rita itu ya sebenarnya dari sebelumnya juga kepikiran masalah si Mbak Nur itu, cuman entah di hari itu bener-bener keinginannya buat apa ya, kayak buat ketemu gitu kan. Aku pengen ketemu sama Nur, aku pengen ketemu sama Nur. Aku ingat rumahnya Nur di mana gitu ya, cuman gimana ya, udah deh aku minta sama Mas Sony gitu kan, Mas anterin aku ya Mas yuk, kemana, jalan-jalan kemana, ke tempat temanku, siapa gitu kan, Nur katanya gitu. Oh ya sudah, ayo yuk. Akhirnya apa, sama Mas Sony waktu itu selepas maghrib juga ya, waktu-waktu surup begitu, waktu senja kala gitu kan, mereka tuh pergi ke sana biar nggak kemalaman. Jalanlah menuju ke itu ya, agak sedikit meraba, tapi Mbak Rita itu masih ingat dan singkat cerita tibalah mereka di rumahnya Mbak Nur di sana. Ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyari siapa gitu kan? Ada ibu-ibu di situ. Saya temannya Nur Bu. Ibu masih ingat sama saya ndak gitu kan Mbak Rita? Ya ibunya ndak ingat, orang Mbak Rita datang ke situ paling juga cuman sekali 2 kali dan dia memang nggak pernah ngobrol lama sama ibunya. Siapa ya gitu ya? Masuk dulu sini, masuk dulu. Akhirnya dipersilahkan masuk dan si ibu itu duduk diem aja ngeliatin si Mbak Rita. Bu, akhirnya Mbak Rita ngomong, Bu, Mbak Nurnya ada Bu Nurnya gitu kan. Ibu itu diem aja. Mas Sony itu udah merasa ndak enak gitu kan. Nyari-nyari apa, petunjuk apa gitu di dinding, foto atau apa pun itulah pokoknya. Cuman ngeliatin doang, ya nggak menemukan apapun si Mas Sony. Mas Sony mau ikut nimbrung juga ndak enak, bukan urusannya. Akhirnya apa Mbak Rita, Bu? Ibu kenapa Bu? Nurnya ada Bu gitu kan. Diulangi lagi sama si Mbak Rita. Ibunya terus ngomong cerita, Mbak Rita, Nur kan udah ndak ada, katanya begitu. Hah? Iya Nur udah meninggal Mbak. Hah? Ya, Mbak Ritanya cuman begitu doang, kaget sih ya. Hah? Mas Sony mungkin merasa responnya itu jangan begitu banget ya, dipegang si Mbak Rita gitu kan. Mas Sony pun kaget banget waktu itu. Cuman ya ini Mbak Rita lebih shock pastinya. Yo dielus-elus begitulah biar tenang.
Bu, maksudnya bagaimana, Bu? Iya, Nur itu udah meninggal, Mbak. Meninggal, Bu? Iya, meninggal. Bu, orang saya kemarin habis ketemu, Bu. Beberapa hari yang lalu itu di pantai ini, Bu. Makanya saya datang ke sini, katanya begitu kan. Bu, Nur udah meninggal kapan, Bu? Ditanya gitu kan. Ini berarti udah 1 tahun, Mbak. Hah? 1 tahun? Berarti udah lama dong gitu ya. Udah lama banget, Bu. Iya, udah lama. Ya ini Mbak Ritanya sendiri cara meresponnya, cara menjawabnya itu karena shock gitu ya. Jadi asal ceplos-ceplos saja. Berarti udah lama dong, Bu. Iya, memang udah lama gitu. Mas Soninya pun tenang. Kamu tenang, kamu tenang. Enggak, Mas. Aku bingung, Mas. Kamu sendiri juga ngelihat kan waktu di warung makan itu, Mas Soni diem aja gitu. Bu, aku itu ketemu sama Nur, Bu. Itu akhirnya keluarganya kan pada keluar kan. Saya ketemu sama Nur, Bu, itu di pantai ini, Bu. Dan saya sempat ngobrol sama Nur. Itu lama, sekitar setengah jam lah kita ngobrol di situ. Sampai pulang, dan malam harinya pas lagi makan, ketemu lagi sama Nur. Cuma Nur tuh lagi makan sendirian di sana, ada warung di depan kami di situ. Ya Mas ya, kamu juga ngelihat ya Mas ya. Mas Soninya masih diem aja. Mas, kamu tak tanyain gitu kan. Kamu lihat juga kan Nur? Gimana ya? Mas Soninya pun akhirnya begitu jawab. Gimana ya? Gimana apanya Mas? Aku sebenarnya nggak lihat waktu itu malam. Loh, kamu katanya ngelihat. Ya gini Bu. Betul, istri saya mungkin pernah ketemu atau melihat namanya Mbak Nur itu. Cuman waktu di pantai itu kejadiannya begini, kami berdua itu kan udah mau pulang, terus tiba-tiba istri saya itu bilang, Mas, sebentar ya Mas, kamu pulang duluan, karena waktu itu saya juga lagi kebelet Bu. Dan istri saya bilang ada temannya, ada teman kerjanya di situ. Ya udah, mereka tuh mau ngobrol dulu. Kebetulan karena lokasi penginapan sama pantainya itu juga ndak jauh, akhirnya udah saya tinggalin tuh. Mereka tuh ngobrol-ngobrol, katanya seperti itu Bu. Nah, ini saya tungguin istri saya kok ndak pulang-pulang, ini kan hari udah gelap. Saya samperin lagi Bu ke sana, ke pantai. Dari kejauhan itu saya udah ngeliat, oh istri saya belum pindah, masih duduk di situ. Cuman apa? Saya tuh nggak ngeliat siapa-siapa, dan saya udah ngomong sama istri juga begitu. Ya Mas, aku pikir kamu ngeliat, aku itu nggak ngeliat siapa-siapa. Dan ya kamu juga kan? Iya sih Mas, cuman aku pikir waktu itu, aku mikir positif Mas, barangkali Nur malu ketemu sama kamu atau bagaimana, terus jadi pas aku lagi ngobrol nengok ke arah kamu, dia itu pergi. Aku pikir seperti itu. Enggak, yang jelas aku itu nggak ngelihat Nur. Terus yang kedua, saat ini Bu, saat makan malam itu istri saya juga bilang seperti itu, katanya Mas, itu Mas, ada temanku itu yang di seberang sana gitu kan. Sayanya disuruh ngeliat ke sana Bu. Cuman sejujurnya saya juga nggak melihat, katanya begitu. Loh, kamu katanya ngelihat Mas. Lah wis, daripada berdebat di situ kan mendingan tak iyain, kata si Mas Soninya begitu. Wah, kamu bilangnya ngelihat. Oh enggak, aku itu nggak ngelihat. Intinya aku tuh nggak ngelihat. Terus gimana Bu, katanya. Ya nggak tahu saya juga, kata si ibunya. Ini si Mbak Rita itu udah nggak fokus, cara ngomongnya itu udah nggak fokus. Terus gimana Bu? Ibunya ya juga bingung, terus mau gimana Mbak gitu kan. Nur itu udah nggak ada, udah meninggal ya Pak ya. Ngomong sama suaminya juga waktu, iya udah meninggal. Yuk, akhirnya apa? Setelah agak sedikit tenang, disitulah Mbak Rita baru nangis, baru meledak lah di sana gitu ya. Karena ya nggak tahu, kalau Nur udah meninggal kemarin itu berarti aku ngobrol sama siapa juga nggak tahu. Dan akhirnya setelah mengetahui kenyataan pahit itu, Mbak Rita pun pulang ke rumah ke sana ya sama suaminya. Udah di rumah kan di situ. Nah, saat di rumah tadi beberapa hari apa minggu ya, beberapa minggu kemudian lah, lumayan cukup lama, si
suaminya Mbak Rita, Mas Sony itu, malam-malam mendengar ada suara ketukan. Oh iya, Mas Sony itu masih ngikut sama mertua, sama orang tuanya Mbak Rita. Jadi masih tinggal di rumah itu ada beberapa orang. Malam-malam itu ada yang ngetok jam 1 pagi. Mereka kan tidurnya di kamar depan. Jadi kalau misal ada suara orang ngetok tamu di pintu depan, suaranya itu lumayan cukup kencang, lumayan cukup keras. Diketok, tek 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 tek. Permisi, ada suara perempuan. Mas Sony pun mendengar. Siapa ya malam-malam begini? Jam 1 pagi loh, ada yang ngetok lagi, tek tek tek. Permisi, ya begitu ada suaranya. Mas Sony pun bangun kan. Dia bangun dan ngecek dulu itu siapa. Itu adalah seorang perempuan, pakai kerudungnya warna hitam, pakaian gamisnya itu juga hitam semuanya. Siapa itu ya? Mas Sony buka aja, karena di kampungnya rame. Maksudnya bukan kampung yang nyenyet banget, itu ndak. Jam segitu pasti masih ada orang melek. Kalau misal ada apa-apa, aku tinggal teriak. Intinya aman lah di daerah tersebut ya. Mas Sony pun buka pintu, jegret. Nah, begitu dibuka, Mbak nyari siapa ya? Aku nyari Rita, katanya begitu kan. Ritanya ada, Mas itu. Ritanya udah tidur, Mbak. Istri saya udah tidur, ditegasin begitu ya. Istri saya udah tidur, Mbak. Lagian ini kan jam 1 pagi. Ya sudah, kalau misal udah tidur, kata si perempuan itu. Saya titip aja, katanya. Titip apa, Mbak? Saya titip omongan. Oh iya Mbak, kenapa Mbak? Bilang Nur datang. Itu ngomong seperti itu. Begitu, Nur datang, itu kan langsung Mas Roni inget gitu kan. Oh ini orangnya, maksudnya ini yang dibutuh. Iya Mbak, nanti tak sampein. Itu pintu langsung ditutup, grep. Masuk ke kamar sana, lompat. Caranya si Mbak Rita juga kaget gitu kan. Suaminya lompat ke kasur, dikiranya itu mau nubruk gitu. Ternyata enggak, ketakutan. Selimut itu diambil. Mas, mau kenapa sih Mas gitu kan? Enggak apa-apa. Si Mas Sony itu enggak cerita malam itu sampai keesokan paginya baru cerita. Itu pun udah lumayan cukup siang, sekitar jam 8. Waktu itu juga kebetulan malam minggu. Si Mas Roni itu cerita, Mas Sony ya. Rita, semalam aku cerita ya. Ada bapak sama ibunya, ada mertuanya di situ. Aku semalam jam 1 pagi ada orang ngetok pintu. Terus apa Mas? Ada yang bilang permisi, itu suara perempuan, kata si Mas Sony. Terus Mas, ya udah, aku penasaran, siapa Mas, perempuannya siapa? Mbak Ritanya udah begitu, tar dulu, kamu jangan motong, aku tak cerita sampai selesai. Ya. Terus apa? Aku turun ke sana, tak buka pintunya, tak longok begini. Oh ada perempuan di situ, ada tamu perempuan. Siapa ya, nyari siapa? Tak buka pintunya, jegrek. Nyari siapa Mbak? Katanya nyariin kamu, katanya. Nyariin aku Mas. Siapa Mas? Nur, katanya. Mas yang bener Mas. Iya beneran, nggak bohong, aku nggak bohong, kata si Mas Sony-nya. Mas sumpah Mas nyariin aku Mas. Nur gimana? Ini tak gambarin. Nur itu semalam itu pakai kerudung warna hitam, pakai gamisnya itu warna hitam semuanya. Dan dia itu titip omongan, katanya. Titip omongan apa Mas? Ya katanya mau ketemu sama kamu. Mas aku ndak mau, aku ndak mau. Ya udah, kalau ndak mau ya wes, katanya begitu kan. Akhirnya ya sudah. Ya semenjak saat itu si Mbak Rita juga mulai ketakutan. Mas Sony sendiri juga ya mau merahasiakan ini juga lah, bingung juga gitu kan. Mending hal seperti ini disampaikan lah daripada diumpet-umpetin gitu kan. Cuman ya efeknya begitu, Mbak Ritanya jadi ketakutan. Sampai akhirnya ya diobrolin lah, dimusyawarahkan sama keluarga. Kamu sama Nur itu ada urusan apa sih? Mbak Rita itu memang ya setelah dipikir-pikir gitu ya, jauh mundur ke belakang. Aku itu ndak ada urusan apa-apa. Bener-bener ndak ada urusan apa-apa sama sangkut hutang piutang atau apapun. Itu aku ndak ada. Bener-bener ndak ada. Aku tuh hubungannya cuman pertemanan. Aku baik sama dia, Nur juga baik gitu kan. Dan ternyata setelah
hal itu akhirnya disampaikan juga balik lagi ke sana ya, ke keluarganya Mbak Nur, ngomong begini, dan keluarganya pun cerita, Nur itu memang jarang punya teman, hampir nggak pernah lah, selama sekolah atau apa, ada temannya main ke sini, dan mbaknya ini adalah mungkin satu-satunya yang main ke sini kali ya, kecuali ada beberapa tetangga sih main ke sini. Cuman kalau temannya Nur yang benar-benar orang jauh, itu kayaknya baru Mbak Rita aja. Cuman saya ndak inget, kata ibunya ya, saya tuh ndak inget. Karena memang tampilannya Mbak Rita juga udah beda ya, dulu saat masih kerja sama udah menikah itu beda. Jadi saya tuh lupa ingat gimana ya Mbak ya, mungkin seperti itu. Dan akhirnya ya sudah, tanpa melibatkan paranormal atau apapun, hal itu dijalanin aja sama Mbak Rita. Teror-teror itu pun udah mulai hilang. Cuman satu kesimpulan yang diambil Mbak Rita berdasarkan dari informasi ibunya, yaitu tadi Mbak Nur itu tidak pernah punya teman, dan Mbak Rita itu adalah satu-satunya orang yang pernah main ke rumahnya. Ya mungkin hal itu ada hubungannya dengan hal ini kali ya. Mbak Nur itu mungkin mau memberitahu dengan caranya dia kalau dia itu udah meninggal, atau ya bukan Mbak Nurnya lah gitu ya. Cuman maksudnya itu mau ngasih tahu doang, aku itu udah ndak ada, aku itu udah meninggal Rita gitu kan. Ya kamu harus tahu intinya, jangan kamu nggak pernah tahu kalau aku tuh belibet banget kalau aku itu udah nggak ada. Ya mungkin seperti itu, dan ya ceritanya segitu aja dari Mbak Rita. Terima kasih banyak. Setelah itu semuanya itu lancar, semuanya bersih. Mbak Nur, sosok Mbak Nur itu pun udah nggak pernah kelihatan lagi. Dan teror itu sebenarnya bukan teror sih setelah dipikir-pikir sama Mbak Rita. Itu hanya berusaha menyampaikan hal itu kok. Dan ketakutan itu pun hilang dengan sendirinya. Itu aja, terima kasih Mbak Rita atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.